Balik lagi di Paman Punya Berita. Kita masuk ke episode terakhir nih Bang Komar untuk pembahasan tentang vaksin masih dengan tim Paman. Bang Komar. Bang Komar tentunya. Kita akan bahas terkait tentang komorbid nih. Tapi kalau ngomongin komorbid gitu kan, tim dari Bang Komar ada penyakit komorbid nggak? Ada penyakit bawaan nggak? Atau komorbid bilangnya? Komorbid itu penyakit bawaan. Penyakit bawaan. Ini baru Bang Komar baru tahu lagi nih Pak. Baru tahu lagi. Nah ini ada udah banyak ini sih, banyak yang masuk nih dari pertanyaan-pertanyaan nih. Tapi nanti kita akan tanya juga ya ke Dokter Ning terkait komorbid ya. Udah tahu kan komorbid? Langsung ada yang nanya. Apa tuh? Itu banyak banget nih mitra nih pada nanya nih Paman nih. Oh iya, tentang komorbid nih. Dia udah langsung cepet aja nih. Dia kayaknya cocok nih. Bang Komar, jangan tim Paman di sini mau. Ntar yang ngombit siapa Paman? Iya benar. Oke. Tapi besok mau lah ya diundang ya. Boleh. Dapat jaket kan? Gratisan mulu. Oke, kita bacain ya. Paman, punten mau untuk masalah vaksin saya belum bisa untuk divaksin karena saya mempunyai riwayat komorbid penyakit kelainan darah yaitu thalassemia. Untuk itu saya sebagai penyintas penyakit tersebut belum bisa menerima vaksin karena belum diketahui resikonya dan belum ada anjuran dokter. Saya sudah pernah ditolak vaksin center di Arca Manik, ngantri 5 jam, daerah Bandung. Terus yang kedua, Paman mohon maaf ya, saya nggak bisa datang karena saya sudah 2 kali ditolak, nggak bisa vaksin karena saya punya komorbid. Ini ada iritasi bowel syndrome dan GERD. Jadi gimana Paman kalau ada mitra kayak saya jangan nggak bisa vaksin, solusinya apa ya? Gitu. Nah ini iya sahabat mitra, ini kita ngomongin tentang komorbid atau penyakit bawaan ini sebenarnya perlu penanganan khusus nih kalau kita lihat, betul nggak sih? Betul lah Paman. Iya, kenapa perlu penanganan khusus? Karena mereka kayak beda gitu sama yang lain Paman. Kasian juga kan punya komorbid tapi nggak bisa divaksin Paman. Benar, sedangkan mereka juga pasti niat pengen sehat juga gitu ya, pasti punya semangat pengen sehat, terhindar dari penyakit karena ya udah ada penyakit bawaan masa kena virus lagi gitu kan bahaya. Oke, nah dari tim Paman gitu ya kita sudah menanyakan juga sebenarnya gitu ya untuk penjelasan dari Dokter Ning untuk vaksin booster khususnya atau vaksin 1-2 bagi sahabat mitra yang punya penyakit komorbid atau penyakit bawaan gitu kan ya. Oke, gimana? Kita lihat langsung aja tips dari Dokter Ning. Jadi pada prinsipnya orang-orang dengan penderita komorbid itu adalah prioritas untuk divaksin lengkap 2 kali plus booster. Karena memang orang-orang dengan komorbid ini beresiko lebih tinggi. Kalau kena COVID, kemungkinan gejala beratnya itu jauh lebih tinggi dibandingkan yang tidak komorbid. Jadi sebetulnya memang orang-orang komorbid ini diusahakan vaksin ya, bahkan sampai booster. Tapi dengan catatan bahwa penyakitnya ini harus terkontrol dulu. Nah, bagaimana tahunya penyakit ini terkontrol? Tentunya dokter yang merawat yang paling tahu. Jadi kalau misalnya punya penyakit autoimun, itu biasanya pasti tiap bulan dia akan kontrol ke dokter, karena dia harus mengkonsumsi obat-obatan jangka panjang. Nah, dokter ini nanti yang akan menentukan apakah kondisi autoimunnya ini sudah layak vaksin atau belum. Dan apa vaksin yang terbaik, itu sebetulnya semua vaksin yang ada itu sudah pernah diteliti untuk penyakit-penyakit autoimun. Jadi sebetulnya apa saja boleh, tergantung persediaan, tapi yang penting kondisi autoimunnya harus terkontrol. Nah, kalau sebelumnya dia misalnya vaksinasi pertama dan kedua mereknya berbeda, boosternya juga boleh berbeda, nggak masalah gitu. Karena boosternya ini kan justru memang disarankan yang berbeda dengan sebelumnya, karena dengan yang berbeda itu dia bisa memicu antibodi yang lebih bervariasi, jadi lebih baik justru yang berbeda. Dan pokoknya nanti tergantung regulasi dan persediaan vaksin di fasilitas kesehatan yang terdekat yang tempat Anda mau vaksin itu. Jadi semuanya disesuaikan itu aja. Tapi secara studi dan lain-lain itu sebetulnya nggak masalah mau apa aja gitu. Walah, jadi itu istilah komorbid. Betul. Bang Komar jadi makin paham nih. Kemarin ada KIPI, sekarang ada komorbid. Nah, semoga mitra juga pada tahu nih Paman. Pastinya ya, apalagi yang punya penyakit bawaan atau komorbid ini penting juga nih buat konsultasikan ke dokter spesialis. Nah ini tim Paman boleh iklan? Boleh iklan ya. Jadi sahabat mitra yang ada dimanapun Anda yang nonton hari ini, sahabat mitra tolong aktifkan aplikasi Grab. Di aplikasi Grab yaitu adalah Grab Health. Di situ tersedia konsultasi gratis. Jadi sahabat mitra itu biayanya ringan gitu ya, terjangkau lah ibaratkan. Jadi sahabat mitra nggak perlu datang ke rumah sakit gitu kan, cukup buka aplikasi Grab Health, nanti sahabat mitra bisa lihat nih caranya seperti ini.
gitu ya. Nah, ngomong-ngomong nih, Paman. Pengen tahu nih Dokter Ning punya tips apa sih buat on beat biar aman, nyaman. Kali aja bisa share-share juga nih ke teman-teman mitra yang lain. Betul. Boleh kan? Boleh dong. Nah, ini kita ada spesial buat sahabat mitra juga tentunya. Buat sahabat mitra yang mau tahu tips on beat yang tadi ditanya sama Bang Komar. Nah, ini ada sahabat mitra dan Bang Komar tentunya ada tips dari Dokter Ning terkait prokes ya dan vaksin booster yang jitu, yang pesan-pesan juga buat sahabat mitra biar sahabat mitra juga tetap sehat, tetap aman pada saat di jalan. Yuk kita saksiin yang terakhir. Pesan saya untuk teman-teman ya, sahabat-sahabat mitra itu yang penting selama beraktivitas lengkapi senjata yang sudah ada ya, yang kita sekarang sudah punya banyak senjata, mulai dari bagaimana prokesnya, lalu pola hidup sehat ya, pola hidup sehat itu juga penting, lalu juga vaksinasi. Kalau Anda punya penyakit komorbid jangan lupa untuk selalu dikontrol ya. Kalau semuanya itu sudah Anda lakukan, artinya Anda sudah memiliki senjata yang lengkap untuk maju perang gitu. Jadi nggak usah takut, kalaupun luka pasti akan ringan-ringan aja gitu. Makanya salah satu usaha atau salah satu senjata tambahan kita sekarang ini adalah vaksinasi booster, terutama untuk kita-kita yang beraktivitas berhadapan dengan publik ya, yang berhadapan dengan orang banyak. Jadi kita lebih baik bawa banyak senjata daripada cuma satu. Itu aja sih pesan saya, jadi nggak usah takut untuk beraktivitas, yang penting beraktivitaslah dengan aman dan bertanggung jawab. Kalau Anda sakit, Anda misalnya sakit COVID nih, jangan takut untuk mengaku jujur ya sama orang-orang yang pernah kontak nih sama Anda, biar orang-orang yang kontak itu juga akhirnya waspada dan berhati-hati. Yang penting istirahat dulu kalau sakit, jangan keluar-keluar dulu, nanti kalau sembuh boleh beraktivitas lagi. Jadi usahakan jangan sampai sakit kalau gitu ya, supaya kita tetap bisa cari uang nih tiap hari, karena teman-teman mitra ini kan penghasilannya pasti harian ya, jadi makanya harus ekstra hati-hati supaya tidak harus bekerja dengan membahayakan orang lain gitu. Jadi lebih baik kita nggak sakit sama sekali gitu. Nah itu Bang Komar, jadi dicatat dan dilakuin. Oke. Ya diingat ya, dilakuin ya. Jadi kita harus prokes dan 5M. vaksin booster gitu, 5M. Jadi itu yang harus dilakuin gitu. Gimana Bang Komar, ada pertanyaan lagi nggak seputar vaksin? Udah sih Paman, ini udah juga ya? Handphone dari tadi geter mulu. Ada orderan. Waduh, udah masuk. Iya, Bang Komar mesti caw duluan nih. Siap. Tapi buat teman-teman jangan lupa di like, subscribe dan komen ya, di share ke seluruh penjuru dunia. Komen-komen dari sahabat nih menentukan juga nih buat tim Paman biar ada lagi di sini. Oke Paman. Bang Komar, terima kasih banyak. Bang Komar, terima kasih. Hati-hati. Oke, sahabat mitra, itu dia serial atau episode terakhir kita mengenai dengan vaksin booster yang didampingi sama Bang Komar dan Dokter Ning tentunya. Jadi sahabat mitra benar banget tadi minta tolong komennya juga. Kira-kira kita butuh, sahabat mitra butuh informasi atau berita-berita apa lagi nih yang terupdate nantinya. Jadi sahabat mitra boleh kasih di komen untuk informasi selanjutnya biar tim Paman bisa kita datangkan informasi yang berikutnya. Oke? Kalau gitu ya, terima kasih sudah nonton dan sudah like, sudah subscribe untuk channel YouTube Sahabat Grab Indonesia, karena kami ada untuk sahabat mitra semua. Terima kasih dan sampai jumpa di berikutnya.